Si pelan masih ngantuk. Ulangin dulu salamnya kalau udah ngantuk. Terus kamu masih ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah punya semangat dengar suaranya. Sekali lagi ditanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bidinihil musaffa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumi risalatihi ila yaumi zulfa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara muhtaramin yang saya muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Qadar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan DKM Masjid Al-Qadar beserta seluruh jajaran pengurusnya. Saya hormati Ustaz Amir, Pak Haji Juanda, dan para bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mohon maklum, baru Pak, Bu, di tempat ini jadi masih banyak yang belum kenal saya sama bapak ibu sekalian. Insyaallah kalau ada beberapa kali mungkin insyaallah sudah kenal. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini di Masjid Jamil Qadar. Ini dalam rangka apa? Saya ditembak Pak ditodong sama Al-Mukarram DKM Masjid untuk menyampaikan taklim. Saya kalau disuruh ngaji itu paling semangat Bapak Ibu. Jadi tanpa berpikir panjang oke saja gitu. Tapi saya juga belum tahu apa yang sudah saya sampaikan. Temanya juga apa nih, saya jadi bingung. Makanya nanti kalau berkenan, seandainya berkenan di pertemuan saya berikutnya mungkin saya akan biar ada panduannya, saya akan baca satu kitab. Nanti setelah jadi sistemnya kita baca dulu beberapa teks, kita bahas. Setelah itu ada boleh tanya jawab. Kalau nanti Bapak ada yang mengajukan pertanyaan boleh. Nanti sistemnya seperti itu. Kalau saya bisa gitu, kalau ngaji ini kita pun di tempat lain. Tapi mudah-mudahan kalau berkenan udah kan tetap ini saya di sini dibaca sama ustaz-ustaz sini belum. Ya, nanti mungkin begitu aja sistemnya. Jadi saya baca beberapa baris hadisnya atau materinya apa, nanti kita ngajinya santai saja Pak, kalau kita Pak. Jadi kayak ngobrol-ngobrol sambil tanya jawab, bercanda gitu, nggak terlalu serius, tapi insya Allah kurang lebih bisa berkenan, bisa diingat malah kalau ada tanya jawabnya, ada sesuatu yang bisa ditanyakan dan dibahas bersama-sama. Terus mungkin pagi ini loh Pak, karena ini yang pertama dan juga kebetulan hari ini kita bertepatan dengan apa Bapak? Peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini mungkin saya akan sedikit membahas dengan masalah Isra dan Mi'raj ini dengan membacakan satu hadis tentang Isra Mi'raj. Yang hadis ini full tentang Isra Mi'raj, jadi panjang. Jadi kalau kita selama ini mungkin Isra Mi'raj hanya pernah dengar dari cerita ke cerita apa yang terjadi dengan peristiwa Isra Mi'raj dari para kiai, para ustadz kita. Nah, kita pagi ini coba membacanya dari kitab hadisnya langsung ya, dari kitab Sahih Muslim. Jadi ada hadis panjang banget Bapak, nanti kita baca bareng-bareng. Terus juga yang terpenting nanti hikmah Isra Mi'rajnya apa sih yang perlu kita ambil pelajaran, dan apa yang terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nanti itu yang mungkin akan kita lebih fokuskan ke situ. Jadi Isra Mi'raj nanti ada hikmahnya, ada oleh-olehnya buat kita. Oleh
peristiwa Isra Mi'raj buat kita umatnya itu apa sih? Nanti bisa kita bahas bersamanya. Mari kita mulai taklim kita ini pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan taklim kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiat, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra putri yang soleh dan solehah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah ala ghairiyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita baca hadis panjang tentang kisah Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Bapak tahu Anas bin Malik siapa Bapak? Anas bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah, salah satu periwayat hadis terbanyak. Jadi kalau Bapak baca hadis kan selalu ada an siapa. Nah, beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah yang dari kecil ikut Rasulullah Pak. Kalau pelayan beliau nih Pak Rasulullah, maka beliau banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Maka karena dalam kesehariannya beliau melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka banyak dalam hadis itu siapa termasuk Anas adalah periwayat hadis terbanyak ketiga Bapak. Jadi yang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi ini nomor satu Abu Hurairah. Pernah dengar Bapak? Abu Hurairah beliau yang paling banyak, biarpun berkumpul dengan Nabi sebentar, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Terus yang kedua Bapak Abdullah bin Umar, itu juga meriwayatkan hadisnya banyak. Nomor dua yang Abu Hurairah hadisnya sampai 5.000 lebih Bapak. Kalau yang Abdullah bin Umar nomor dua ini sampai 2.800-an hadis. Abdullah bin Umar ini putra dari Umar bin Khattab. Jadi ini sedikit sejarah dikit ya, biar kita banyak mengenal ulama-ulama, sahabat-sahabat yang dulu, biar kita termotivasi ikut mengetahui sejarahnya bagaimana pribadi beliau. Yang ketiga ini yang kita baca Anas bin Malik ya, ini periwayat hadis nomor 3. Terus yang keempat siapa yang paling banyak Bapak Ibu? Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Bapak Ibu Aisyah itu? Istri Rasulullah. Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis terutama terkait dengan masalah keluarga, karena beliau kan istri Rasulullah, dan Aisyah ini karuniai kecerdasan dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ahli dalam bidang fikih. Jadi para sahabat zaman dulu itu Bapak Ibu kalau masalah-masalah fikih terutama terkait dengan keluarga itu nanyanya ke Aisyah. Jadi Aisyah ini yang keempat. Terus yang kelima ada siapa? Abdullah bin Abbas, atau biasa dikenal dengan Ibnu Abbas. Kalau orang Arab itu kan begitu. Kalau namanya Abdullah bin Abbas, anaknya Pak Abbas dipanggilnya Ibnu Abbas. Anaknya Pak Abbas, Abdullahnya hilang, nama aslinya sebenarnya Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar tadi Ibnu Umar. Jadi begitu biasa. Abdullah bin Abbas namanya Ibnu Abbas. Terus yang selanjutnya siapa? Yang ke-6 ada namanya Jabir bin Abdillah atau Jabir bin Abdullah. Jadi sebutannya kalau dalam hadis biasanya An-Jabirin, berarti itu Jabir bin Abdullah. Terus yang ke-7 ada namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau kita baca hadis yang paling banyak riwayat hadis ya itu, tapi masih banyak lagi yang lain kayak Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Amr, kita dengan banyak. Nah, tapi yang paling banyak itu 7 yang tadi yang di atas
paling sedikit tadi Abu Sa'id Al-Khudri itu sampai 1.500-an. Jadi di luar itu masih banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis yang jumlahnya ratusan, tapi yang ribuan sampai 700. Baik, kita baca tentang kita Isra Mi'raj ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Siapa Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apa cerita Rasulullah? Utitu bil buraq. Uti itu telah didatangkan kepadaku apa al bil buraqi, apa buraq. Jadi ini menceritakan kisah Isra Mi'raj itu. Buraq telah didatangkan kepada Rasulullah. Buraq itu apa? Sedikit digambarkan oleh Rasulullah. Wa huwa dabbatun abyadun fawqal qimari. Dabatun yaitu kendaraan atau tunggangan abyadu yang warnanya putih. Jadi kalau dalam hadis ini, buraq ini suatu kendaraan berwarna putih fawqal qimari, yang lebih tinggi daripada keledai. Kalau di sini keledai ada nggak sih Pak? Karena kita hanya kuda sebenarnya. Di Indonesia itu kuda, tapi keledai itu ya lebih kecil dari kuda. Jadi di bawah kuda dikit lah. Jadi buraq ini kalau menurut gambar Rasulullah itu lebih tinggi daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda sekitar itu. Jadi fawqal himari, di atas keledai, wa dunal baghli, tapi di bawah bagel. Bagel ini perpaduan antara keledai sama kuda. Jadi memang lebih agak kecil sebenarnya buraq gitu. Tapi kelebihannya ini, ya Allah meletakkan apa buraq hafilahu, kaki depannya yang dua. Jadi ingdam paha tarfihi, di ujung pandangan matanya. Jadi makanya inilah yang membuat buraq itu kecepatannya luar biasa. Jadi sekali jalan itu sejauh pandangan matanya si buraq. Nah, kita pandangan mata kita kalau dalam tanah yang lapang itu bisa sampai berapa meter atau bahkan berapa mil, Bapak. Pandangan mata kita, misalkan apalagi kita di gunung atau di Monas. Di Monas misalkan, Bapak lihat Jakarta hampir kelihatan semua nggak Bapak? Pernah naik Monas nggak Pak? Pernah naik kan Monas ya? Nah, atau kalau ke gunung lah, kita gunung, Bapak di gunung ke bawah lihat kelihatan luas banget nggak? Pandangan mata kita ini sejauh mata kita mandang itu jauh nggak luas jauhannya Pak? Jauh Pak. Itulah buraq Pak. Jadi sekali loncat itu, jadi biarpun itu kakinya bisa memanjang sampai sejauh mata memandang. Maka kalau digambarkan dengan pendapat seperti ini, maka tidaklah mustahil ketika perjalanan Nabi itu hanya tidak sampai 1 malam. Jadi kalau sekarang ada pesawat apa hipersonik ya, supersonik dan hipersonik yang sekali melebihi kecepatan suara, nah itulah seperti itulah buraq sebenarnya dalam gambaran hadis ini pun seperti itu. Jadi kaki ujungnya aja depan itu sekali ini sejauh intaha tarfihi, jauh jarak pandang dari buraq sini, jarak pandang kita aja sudah segitu jauhnya kalau dari tempat yang terbuka, apalagi ini jarak pandang buraq yang binatang atau tunggangan istimewa. Jadi itulah gambarannya. Jadi indah muntaha tarfihi itu, maka aku Rasulullah menaikinya. Fasarobi, maka mengajak jalan buraq denganku, hatta ataitu baital muqaddas, atau hatta ataitu baital maqdis, sampai kemudian aku tiba di Baitul Maqdis. Jadi diajak naik kendaraan buraq dari Masjidil Haram, kemudian tiba di Baitul Maqdis. Nah, dalam beberapa riwayat hadis yang lain seperti Imam Tabrani itu menyebutkan, jadi sebelum sampai ke Baitul Maqdis ini Rasulullah singgah dulu beberapa tempat dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jadi nggak langsung dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, tapi sempat singgah beberapa tempat. Disebutkan dalam hadis yang lain, penjelasan yang lain itu sempat singgah di Madian. Madian itu dulu tempatnya Nabi Syuaib, tempat pelarian dari Nabi Musa waktu dikejar-kejar Fir'aun membunuh itu. Terus kedua, dia juga sempat singgah di Tursina. Tursina itu gunung tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah. Terus singgah juga beliau di Bethlehem, Baitul Lahmi,
tempat kelahiran Nabi Isa itu juga di Palestina, cuman belum di lingkungan Masjidil Aqsa, baru kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi itu kalau dalam menurut beberapa hadis, jadi tidak langsung ke Masjidil Aqsa, sempat singgah di situ. Kata itu Baitul Maqdis sampai kemudian aku tiba di Baitul Masjid. Farobatu maka kemudian aku mengikat ad-dabata tungganganku tadi buruk bilhaqoti dalam lingkaran alati yang itu fihal anbiya, yang para nabi pun mengikatkan tunggangan-tunggangan mereka. Jadi kalau menurut hadis ini Bapak, ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, berarti para Nabi itu punya tunggangan-tunggangan khusus, kendaraan-kendaraan khusus. Kalau menurut hadis ini Pak, ya, kita nggak tahu karena ini kan alam rohaniah dan juga alam ini. Jadi kalau para Nabi itu kan nggak pernah mati Bapak. Jasadnya pun untuk dijamin oleh Rasulullah di Najsatul Anbiya, jadi tidak pernah dimakan oleh Nabi. Jadi para Nabi itu ketika sudah wafat ya malah lebih dekat lagi dengan Allah, karena alamnya sudah langsung tanpa ada pemisah alam jasadiyah, alam badaniyah, tapi alam rohaniah langsung. Maka ketika orang sudah mati, itu orang lebih dekat. Kalau dia orang baik, dia lebih dekat lagi dengan Allah. Apa? Karena tidak ada pemisah lagi antara kalau di dunia kan masih ada jasadnya yang menjadi pemisah, kalau roh langsung pada Allah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa kemudian ketika sampai di sana Nabi mengikatkan dulu, itu bulak diikat dulu karena dia kan tadi bentuknya seperti kayak kuda gitu, diikat dulu. Di tempat para Nabi juga mengikatkan kendaraannya. Sumadakal kemudian aku masuk, siapa Nabi masuk ke sana itu enggak, kemudian saya sholat siapa Nabi fihi di dalam Masjidil Aqsa, rakaat ini sebanyak 2 rakaat. Jadi pas sampai Masjidil Aqsa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat kemudian keluar siapa aku, Nabi Muhammad menceritakan Nabi sholat beliau keluar. Fa'atani Jibril, kemudian datang kepadaku Jibril, siapa Jibril, bi'ina'in min khamrin, dengan membawa satu wadah min khamrin yang berisi khamar. Khamar itu apa Bapak? Berisi arak. Jadi berisi arak, wa ina'in min labanin, dan satu wadah min labanin yang berisi susu. Jadi pas Nabi habis saya sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, kemudian Jibril datang beliau membawakan 2 gelas, semacam 2 gelas, yang satu berisi khamar, yang satu berisi susu. Ini kan seringnya kita dengar seperti itu Bapak ya. Nah ini hadisnya ini dari bukan karangan itu Bapak, ini adalah hadisnya dasarnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Jadi pas habis sholat Nabi didatangi malaikat Jibril dengan membawa 2 gelas, yang satu gelas berisi arak, yang satu lagi gelas berisi susu. Kemudian apa kata Rasulullah? Fakhtartul labana. Kemudian aku Rasulullah memilih gelas yang berisi susu. Fakhtartul labana. Maka kemudian aku memilih gelas yang berisi susu. Apa melihat reaksi Jibril melihat Nabi mengambil gelas yang berisi susu itu? Qala Jibril asabtal fitrah, engkau benar-benar telah mendapatkan yang benar, engkau telah mengambil yang benar, engkau telah mengambil yang bersih. Seandainya kamu memilih khamar, memilih arak, ya nanti umatku jadi tukang kilo semua tuh ya. Ini tidak akan memilih susu yang masih banyak. Jadi begitu ya. Apalagi nih kalau seandainya Rasulullah itu mengambil yang khamar, wah, datang gelek semua modelnya ya, semua umatnya. Nah inilah karena Rasulullah masih alhamdulillah asabtal fitrah. Rasulullah dikatakan oleh Jibril, wah kau benar ya Rasulullah, telah mengambil yang fitrah, telah mengambil yang benar, maka umat insyaallah akan selamat. Itu aja masih ini keadaan kita kayak banyak yang seperti itu, apalagi kalau yang dipilih Rasulullah itu apa namanya khamar, udah kita dan rame-rame tiap hari. Nah inilah, jadi alhamdulillah Rasulullah yang mengambil yang susu. Jadi kata malaikat Jibril, asabta al-fitrah. Habis itu, ini hadisnya panjang, makanya saya percepat. Waktunya sampai jam berapa tak? Oh jam 8. Jam 6 ya. Ya, asabtal fitrah. Engkau telah mengambil yang benar, mengambil yang fitrah Rasulullah. Kalau kemudian Rasulullah meneruskan ceritanya, summa urijabi, kemudian saya dibawa atau diangkat urija, aroja yang duduk ini
singkatnya mau maf'ul atau majhul, summa urija kemudian diangkat siapa aku Rasulullah ila sama'i dunya, ke langit dunia. Kemudian setelah habis minum susu itu, habis sholat di Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit dunia. Jadi mulai perjalanan Mi'raj, jadi perjalanan itu Isra Mi'raj itu istilahnya Pak ya. Kalau Isra itu perjalanan arah balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut Isra. Nah naiknya ini yang disebut Mi'raj. Jadi habis sholat di Masjidil Aqsa, semua urijabi ila samai dunia, kata Rasulullah. Setelah saya mengerjakan sholat di Masjidil Aqsa itu, kemudian aku diangkat urijabi ila samai dunia. Fastaftaha Jibril, maka kemudian Jibril meminta dibukakan pintu. Jadi kalau menurut hadis ini Bapak, langit itu ada pintunya. Tapi kita kan nggak tahu, karena kita pada mengatai bahasa. Jadi pas dia naik ke langit itu, Jibril istilahnya kayaknya mentok-mentok pintu, minta dibukakan pintu itu. Fastaftaha, dari kata fataha membuka, menggunakan sifat istafala, artinya tolak, minta dibukakan pintu. Istaftaha yastaftihu istiftahan, jadi membuka, mintakan pintu. Kemudian pas Jibril diminta dibukakan pintu, ada jawaban, ada suara dari dalam. Fakilah, maka ditanyakan kepada Jibril, man anta? Fakilah man anta, engkau ini siapa? Jadi seolah ada pintunya, dari belakang pintu ada orang ketok-ketok, ditanya man anta, siapa ente? Nanti kita ente, man anta, siapa ente? Dijawab Jibril, kola Jibril, saya Jibril. Nah, terus kemudian dari dalam ada suara lagi, wa maaf, dan siapa yang bersamamu? Siapa yang kamu bawa itu Jibril? Jibril menjawab, kola Muhammadun, yang saya bawa namanya Muhammad, kata Jibril menjelaskan. Terus dia tanda-tanda lagi yang di balik pintu itu, qad ursila ilaihi, apakah dia memang diutus untuk menemui, dikirim untuk menemui Allah? Dijawab lagi oleh Jibril, qad ursila ilaihi, benar, dia sudah dikirim untuk menemui Allah, dia diutus untuk menemui Allah. Fafutiha lana, maka kemudian pintu itu dibuka untuk kami berarti malaikat Jibril dan Rasulullah. Ini di langit yang pertama ini. Faiza ana bi Adam, tiba-tiba setelah pintunya dibuka, ana bi Adam, saya bertemu dengan Nabi Adam. Jadi ini kisahnya seperti yang sering kita dengar, ini hadisnya. Jadi ketika pintu langit yang pertama dibuka, ana bi Adam, tiba-tiba saya ketemu dengan Nabi Adam, bapak moyang manusia. Jadi ketemunya di langit pertama. Nabi Adam farahaba wa tarani bi khair. Lalu ketika Nabi Adam melihat saya, kata Rasulullah, kemudian beliau menyambut saya wa tarani bi khair, dan mendoakan saya bi khair, dengan yang bagus, dengan sesuatu yang berdoa yang baik. Ini di langit pertama. Jadi ketemu dengan Nabi Adam. Habis dari langit pertama, semua urija bina ila sama'i saniyah, kemudian diangkatlah kita. Ini saya sebutin Bapak Ibu agak panjang. Ke langit kedua, kemudian ke langit dunia kedua, nomor langit yang lapisan kedua. Prosesnya sama. Fastaftaha Jibril, kemudian Jibril meminta dibukakan pintu, dibukakan fakilah man anta, kemudian ditanya lagi Jibril di langit kedua juga sama kayak langit yang pertama, man anta, siapa kamu? Kemudian Jibril menjawab, qala ana Jibril, saya Jibril. Kemudian ditanya lagi, wa man, siapa yang bersamamu Jibril? Qala Muhammad, dia Muhammad Rasulullah. Ditanya lagi, faqad ursila ilaihi, apakah dia diutus untuk menemui Tuhannya, dikirim untuk menemui Tuhannya? Qala ya, ursila ilaihi. Kemudian fafutiha lana, maka dibukalah pintu langit yang kedua untuk kami. Faiza ana bibnil khalati Yahya wa Isa. Kemudian kami ternyata di situ bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini digabungkan di sini Bapak, karena menurut riwayat Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sama-sama ganteng Bapak, terus sama-sama bujang Bapak. Nah ini kan emang makanya ditempatkan di satu, kalau ibu dengan suara ganteng kan ada suara kedua ya. Iya ada. Jadi Nabi Yahya ini masih muda, pengetahuannya luar biasa, tapi beliau wafat ya, dibunuh oleh raja yang zalim. Nah itu ketemunya Nabi Isa juga sama, kisahnya sama-sama tragis. Dua orang ini dibunuh dengan cara yang kejam. Kalau Nabi Isa disalib, kalau Nabi Yahya mohon maaf sadis banget, digergaji Bapak. Nabi Yahya kan bukan Nabi Zakaria kan,
Jadi pada waktu itu melawan dia disuruh ngasih fatwa ke rajanya yang zalim, tapi rajanya nggak terima, dan itu berubah tentaranya persis kan Nabi Isa. Tapi karena qadarullah, beliau ini tiba-tiba pohon yang di dekat Nabi Yahya itu bisa buka, kemudian Nabi Yahya disuruh masuk ke dalam pohon. Tapi pas itu masuk dalam pohon namanya setan, dan namanya setan kerjanya kan begitu Pak ya. Ada yang bisikin berubah jadi manusia menunjukkan bahwa Nabi Yahya di dalam pohon itu, akhirnya digergaji pohon itu. Bayangin sakitnya kayak apa? Jadi menjahit menjadi dalam menegakkan agama, jadi digergaji dalam pohon, dia meninggal terpotong dalam pohon itu, pohon yang berdarah itu. Pas dipotong karena Nabi Yahya dari situ. Ini diceritakan yang kedua. Inilah kisah tragis kedua yang Nabi Isa di depan namanya dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot kalau dalam sejarah gitu kan, yang kemudian diserupakan oleh Allah menjadi Nabi Isa, yang kemudian justru yang diklaim sebagai itu yang kalau dalam sejarah kita nggak ingin ngomong, ingin menyinggung keyakinan orang lain, tapi kan seperti itu ceritanya. Jadi beliau Rasulullah bertemu dengan dua beliau ini di langit kedua. Jadi lanjut mempercepat sedikit. Farahababi, maka kemudian kedua orang itu Nabi Yahya dan Isa menyambutku wada'awali, dan kemudian mendoakanku bi khairin, dengan kebaikan. Setelah dari langit kedua, summa urijat bina, kemudian saya dan malaikat Jibril dinaikkan lagi ila samai salisa, ke langit yang ketiga. Fastaftaka, sama seperti pertama, Nabi malaikat Jibril minta izin, ditanya siapa ente, siapa yang bersama ente, mana jawab Rasulullah SAW. Kemudian diutus untuk menemui Allah, kemudian dibukakan lagi pintu yang ketiga. Fafutiha lana, dibukakan kepada kami pintu yang ketiga. Faidah Nabi Yusuf. Di pintu ketiga ini kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah ini kalau Nabi Yusuf kalau sekarang idola ibu-ibu nih. Nah kalau sekarang ini bintang-bintang Korea yang K-pop gitu ya, Bu. Bintang idolanya bintang Korea tuh, Bu. Orang Korea itu kan kalau kita lihat itu kan kalau laki-laki malah lebih bersoleka begini daripada perempuan ya Pak ya. Kalau orang Korea itu memang tradisi sama seperti itu, makanya orang Korea itu yang cowok-cowok lebih mulus itu, pakai lipstick, pakai bedak. Ya kalau kita kan ya ribet kalau gitu Pak ya. Kita asal membasuh air campur itu nggak pernah pakai kosmetik, itu jarang kita itu pakai wangi-wangian, pakai bedak kayak orang Korea. Nah, kalau apa kita begini, mata-matanya begini, nggak usah pakai kosmetik. Rata-rata kita sudah mandi, sudah tidak mandi aja kadang sekali doang kalau bapak itu. Nah itulah. Jadi di langit ketiga ini ketemu dengan Nabi Yusuf. Dan Yusuf kisahnya datang sendiri, orang tampang. Jadi kata Rasulullah di sini juga disebutkan Nabi Yusuf itu kata Rasulullah, wa alam Yusuf wa idah wa kemudian satrul husni. Jadi kalau gantengnya orang seluruh dunia dikumpulkan, setengahnya gantengnya orang seluruh dunia itu ada di Nabi Yusuf. Nah ini setengahnya gantengnya dunia itu ada di Nabi Yusuf. Jadi kata Rasulullah sendiri, wa idah wa kemudian satrul husni. Jadi setengah dari kegantengan orang di seluruh dunia itu ada pada Nabi Yusuf. Jadi ini diceritakan farhaba wada'ni bihar, kemudian Nabi Yusuf menyambut aku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kita percepat Suma rijal bina ila samai rabbiyah, kemudian kami diangkat ke langit yang keempat. Sama prosesnya seperti yang tadi, minta izin ketok-ketok, ditanya siapa ente, bersama siapa, apakah dia memang diutus oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya. Terus di langit yang keempat ini faqutiha lanal ba fa idza Nabi Idris. Kemudian di langit keempat ini bertemu Nabi Idris. Jadi kisah Nabi Idris sudah tahu Pak ya, nggak mau balik lagi ke dunia, diajak jalan-jalan malaikat ke atas ke langit keempat, nggak mau balik lagi ke dunia. Alasannya apa? Kalau dia itu ceritanya sendalnya ketinggalan, mau diambil nggak mau balik lagi. Nabi Idris ini orang pintar nih, cerdik ini. Jadi cerdik ngakali malaikat, ngapusin malaikat. Jadi katanya sendalnya kelihatan nggak mau balik lagi. Benar insyaallah dia akhirnya nggak turun lagi ke dunia. Ini Nabi Idris nih. Yang keempat, maka di dalam Al-Quran pun dinyatakan warafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat dia Nabi Idris itu di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Jadi dalam surat Maryam ada keterangan begitu. Summa urija bina ila sama'il khamisah. Kemudian kami setelah itu Rasulullah dan
malaikat Jibril diangkat lagi ke langit 5. Fastaftara seperti pertama prosesnya persis sama, minta izin, ditanya macam-macam, kemudian minta dibuka pintu, akhirnya dibukakan pintu lah di langit ke-5. Faiza ana bi Harun, di langit 5 Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu siapa Bapak? Saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun ini pinter di dalam berhujah, ngomongnya teratur, rapi kayak paikor ya. Jadi ngomongnya runtut Nabi Harun ini. Makanya ketika Nabi Musa ini kan, Nabi Musa ini kan mohon maaf candil dikit gitu Pak, ngomongnya susah. Jadi ketika ditunjuk menjadi Rasul kan Nabi Musa ini mengajukan proposal satu paket. Ya Nabi Musa kan orangnya banyak ngomong. Kalau orangnya tapi karena lucunya kecandilannya itu Allah juga suka Pak. Banyak ngomong, banyak ngajak dialog dengan Allah. Maka ketika diangkat menjadi Rasul ini Nabi Musa juga, ya Rasul, ya Allah, saya mau jadi Nabi, tapi ya tolong saudara saya juga angkat sekalian dari Nabi sama saya biar jadi juru bicara saya, kata Nabi Musa. Jadi dia itu kan ada itu di surat apa itu kan gitu, Haruna akhi waziron, itu kan jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya diangkat benar jadi Nabi oleh Allah beserta dengan Nabi Musa, satu paket. Jadi saudara ini diangkat dua-duanya jadi Nabi oleh Allah untuk saling melengkapi. Kalau Nabi Musa yang terkenal dengan kekuatannya, sekali mukul KO, karena tinju luar biasa Nabi Musa. Nabi Musa ceritanya begitu, mau nolong orang itu, misahin orang berantem itu antara Kipti dengan orang Israel melawan, dikasih bokom sekali KO, meninggal Nabi Musa. Tapi dia nggak bisa ngomong. Kelemahannya karena waktu kecil ceritanya dia tuh mau memakan jamur bara. Jadi Nabi Musa itu dari kecil berdil tadi main. Dia masih kecil kan belum ngerti ada kayak bara kan kuning, pada kira makanan dimakan oleh beliau. Akhirnya itulah yang menjadikan lidah beliau bahasanya terluka dalam candil ya gara-gara seorang sini. Nah, dia kan kalau ngomong nggak bisa fasih, maka kita angkat menjadi Rasul. Profilnya bilangnya sama Allah, saya jadi Rasul kurang ini ya Allah, omongan saya nggak bisa dipahami. Maka doa yang saya baca di pembukaan tadi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, adalah doa Nabi Musa. Karena beliau begitu merasakan, jadi saya nggak bisa ngomong, maka Rabbi shrah li, lapangkanlah dada saya, Rabbi sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wa hlul 'uqdatam min lisani, mudah hilangkanlah simbol-simbol yang susah-susah dalam ucapanku ini. Karena beliau begitu ditanya susah namanya. Jadi tadi bahasanya karena beliau meminta Nabi Harun menjadi. Jadi di tempat yang ini, di langit yang ke-5 ini beliau bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun berbawanya kalem, tapi orangnya ya nggak punya kekuatan seperti Nabi Musa, jadi lemah. Nanti dalam cerita kan ketika Nabi Musa menghilang 40 hari untuk menghadap Tuhannya, itu malah urusan umatnya diserahkan kepada Nabi Harun kan berantakan ya. Orang karakternya kan beda-beda. Nabi Harun kan orangnya halus, lembut, pintar. Akhirnya umatnya Bani Israel yang memang terkenal ngeyel itu, kemudian diuji dengan datangnya Samiri itu kan, bawa kuda sapi emas. Akhirnya terprovokasi, maka menyembah sapi emas semua. Akhirnya waktu itu kan Nabi Musa pas pulang dari gunung itu, Gunung Tursina sempat marah-marah kan. Nah, kakaknya itu dipegang kerahnya bagi banting gitu. Jadi kan akhirnya dia cerita ya Allah, saudaraku, mengapa kau pegang jenggotku ditarik, ada dalam Al-Quran itu. Karena saya itu bukan apa-apa, karena saya orang lemah, nggak mampu menghadapi umatmu yang seperti ini. Akhirnya kedua-duanya mohon ampun kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa menyadari keterbatasan kakaknya seperti itu, bukan seperti dia yang powerful gitu kan. Nabi Harun itu membeda, ya seperti itu. Jadi ini Nabi Harun berada di langit yang ke-5. Terus kemudian kita naik ke Rijabina ila sama'i sadisa, kemudian naik ke langit yang ke-6. Fastatara seperti prosedur sama yang berikutnya, minta izin dibukakan. Fafutiha lana Faidah Nabi Musa, di langit yang ke-6 inilah kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi
Musa. Lanjut, para Habib badal luar biasa disambut Nabi Musa didoakan dengan kebaikan. Setelah itu lanjut, summa rijabila ila samai sabiyah, kemudian naik ke lantai 7. Pas ke lantai 7, ke langit yang ke-7, lantai 7 sampai lewat kayak bangunan Bila sama sabiyah sampai ke lantai 7, fastaftaha Jibril. Biasa Jibril minta izin. Iya, langit 7. Saya bilang lantai 7. Kemudian langit naik ke lantai langit 7. Langit 7 Bu, ya Bu, ini lidahnya pagi-pagi era Bu belum sarapan. Cuma dijabila ila sama sabiyah, langit ke-7, fastaftaha minta izin dibuka, kemudian dibuka. Faida ana bi Ibrahim, di lantai 7 bertemu dengan Nabi, lantai 7 lagi di lantai ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim karena Nabi yang paling mulia, bapaknya dari segala Nabi, maka ditempatkan di langit yang paling tinggi, yaitu langit ke-7. Wa idza wa muslimun al baitul ma'mur wa idza yadkhulu sab'una alfi malaikat sumayatun ilahi. Ini ceritanya. Jadi di langit ke-7, dari langit ke-7 inilah kemudian beliau menghadap Allah ke Sidratil Muntaha. Summa zahabibi ila Sidratil Muntaha. Kemudian dari langit 7 lainlah Rasulullah menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Jadi gambaran Sidratil Muntaha itu faiza waratuha ka'azalil filah. Jadi di Sidratil Muntaha sedikit digambarkan Rasulullah, tapi manusia tidak akan pernah bisa mensifati bagaimana indahnya Sidratil Muntaha. Tapi digambarkan sedikit dari Rasulullah. Jadi faiza waratuha ka'azalil filah, di Sidratil Muntaha itu kan digambarkan oleh Rasulullah. Daun-daun yang ada di sana, Bapak, itu ka'azalil filah, itu seperti kuping-kupingnya gajah. Enggak sana, itu kecil atau gede, Pak? Kecil atau gede kuping gajah itu. Jadi di sana itu pohonnya itu daun-daunnya itu kayak kuping gajah, Bapak. Gede-gede. Jadi pohonnya berarti memang gede-gede seperti ka'adzanil filati. Jadi ini masalah Isra Mi'raj ini masalah keyakinan ya, Bapak ya. Makanya orang-orang waktu itu ketika Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj, Muhammad ini gila, kata mereka orang-orang Quraisy, dan kata orang kafir, Muhammad ini setelah ditinggal pamannya sama istrinya gila nih Muhammad ini, ngomongnya ya enggak lantur, kata orang-orang sana, orang-orang Quraisy. Tapi kemudian ditegas oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sahibukum bimajnun wa la taqra'u bil ufuqil mubin wa ma ba'al bidonin bahwa bikoni syaitan diracun takut. Muhammad itu bukan gila ya. Ente aja yang tidak mau beriman, dia mau benar-benar melihat malaikat Jibril. Kemudian ditegaskan dalam surat Al-Isra itu subhanalladzi subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, dimenggunakan kata-kata di situ pertama subhana, karena untuk melakukan sesuatu yang ajaib. Subhana kalau kita kagum heran kan dengan subhanallah, maka itu kan ayat ini juga dengan subhanalladzi, maha suci Allah, karena kan kejadian ini bukan kejadian yang biasa, kejadian yang luar biasa. Maka ayatnya pun dimulai dengan subhana. Maka itulah Isra. Jadi sampai di langit terus kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Jadi pohon-pohonnya seperti sama kalau kilal, buah-buahan yang ada di sana itu kalau kilal seperti gentong Pak gedenya. Bayangin Pak, Bapak mau makan buah apelnya seperti gentong, gimana bayarnya Pak? Ngeri mata kita. Kita mau makan ikan laut, ikan lelenya segede sapi, segede kuda, gimana? Saya ini banget bebas saya dulu. Mertua saya di almarhum Bapak. Saya baru mau kenal istri saya dulu Pak. Saya main ke Ciganjur kan, Ciganjur. Saya pulang Pak. Dibawain karena mertua saya itu almarhum itu sukanya mancing bukan mancing bayar gitu, tapi memang hobi. Jadi saya pulang ke Ciputat, saya kan di Ciputat pas main malam itu dibawain ikan emas Bapak. Ikan emas itu gede banget. Saya pas tahunya pas sampai Ciputat saya buat, karena saya dipaksa harus dibawa. Itu kan ceritanya kalau orang sekarang udah itu apel gitu, saya apel ceritanya Bapak. Bawain ikan.
Ya bukan apa sih Pak, ketemu karena saya cuman ketemu istri 3 bulan langsung nikah, bukan cuma ketemu sekali pas main di bawah nikah. Pas saya main Ciputat itu pas dibuka adik-adik saya tuh lihat ikan tuh gede sebenarnya takut sendiri Pak. Ini kalau bayang ikan tuh segede ini masaknya bagaimana? Saya kalau bayangin itu kan takut malah nggak saya makan ikan. Makanya kalau sama kalau jajan ikan pinggir itu ikan lele gitu ukuran. Kalau kegedean juga saya makannya kayaknya gimana gitu. Mending yang kecil-kecil agak kecil itu kan enak makanya. Oh gede banget kayaknya gimana? Ini jadi di sana itu buahnya itu Pak kalkilal jadi segede gentong Pak. Kalau digambarkan oleh Rasulullah di sana itu buahnya disebutkan segede gentong kalkilal kata Rasulullah. Terus falamma wasiyan amrillah tabayyana. Jadi kemudian kalau turun perintah Allah, suasana di Sidratul Muntaha itu berubah. Ada perintah apa? Suasananya berubah. Jadi suasananya apa berubah? Kayak lampunya berubah. Tapi jadi suasana susah digambarkan oleh Mas Indonesia saking sangat indahnya itu Pak. Jadi fama ahadun min khalqin nas yastati yasifaha min husniha. Jadi selalu berubah dan tidak bisa digambarkan bagaimanapun oleh seorang pun bagaimana keadaan Sidratul Muntaha saking indahnya. Jadi kalau pernah dengar kisah seorang pemuda dalam kubah dalam kisah Nabi Sulaiman yang ada pemuda dalam kubah itu Pak, ingatkan karena berbakti pada orang tua jadi dalam kubah itu terasa demikian indahnya, itu seperti itulah. Jadi udah mau jam 6 ya Pak, gimana itu selesai? Udah lanjut aja Pak ya. Di sana seperti itulah. Jadi akhirnya disitulah kemudian di Sidratul Muntaha itu fa'aqallahu ila ma'afa. Jadi kemudian Allah memberikan wahyu, memberikan perintah kepada saya farada alayya fi kulli yawmin wa lailatin 50 salatan. Kemudian diberikan wahyu, diperintahkan kewajiban sholat 50 waktu. Apa 50 waktu Pak? Bayangin Bapak 50 waktu Bapak. Sekarang 5 waktu aja masih begini kita Bapak ya. Ini 50 waktu pertama. Kemudian Nabi pede nih karena Nabi yang namanya orangnya jujur, polos dan sebagainya, dapat tidak banyak protes karena Nabi orangnya kan misalkan batoatan, nggak kayak kita ngeyel. Nah ini tapi ada untungnya orang jadi orang ngeyel itu orang kepo itu ada untungnya. Padahal ini pulang nih Nabi setelah dapat perintah surat 50 ini pulang. Kemudian sampailah dia pulang itu ke langit 6. Fanazaltu hatta hantaitu Musa. Kemudian saya turun setelah dapat perintah surat waktu Nabi turun. Kemudian ketemulah beliau dengan Nabi Musa. Kemudian namanya Musa seperti tadi saya sampaikan orangnya cantik tapi lucu banyak ngomong kepo nih orangnya nih. Nabi kemudian Nabi turun dari Sidratul Muntaha itu ditanya ditegur. Kalau lama Farah dorong buka kalau mati wae Nabi Muhammad sini tanya dulu kata ada orang sini. Tanya sini ente diwajibkan apa sama Tuhan? Apa yang diwajibkan umat Tuhan kepada umatmu? Karena dijawab nama Rasulullah qultu khamsina fi kulli yawmin. Aku diwajibkan kepadaku sholat 50 waktu dalam sehari dan semalam. Terus apa kata Nabi Musa ini? Untung ada orang kepo kayak Nabi Musa ini. Terus ditanya, Rasulullah dijawab gitu, saya diwajibkan sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa irji ila rabbi fas'alu takhfif fa inna umataka la tatil zalika wa inni qad balagtu bani Israil wa khabartum. Ente balik aja deh, balik kamu minta keringanan ya, fas'alu takhfif, minta keringanan. Umat ente gak bakal mampu itu ngerjain sholat 50 waktu. Aku ini udah pengalaman kata Nabi Musa. Aku udah mencoba membuktikan sholat 50 waktu itu kepada umatku Bani Israil dan mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Dengan mendengar saran Nabi Musa itu faraja'tu ila rabbi, Rasulullah kemudian balik kepada Allah untuk minta keringanan. Rabbi khafif an ummati, ya Allah meringankanlah dari umatku. Kemudian futaan di khamsan, kemudian dikurangi 5. Balik lagi jadi 45. Balik lagi ketemu Nabi Musa ditanya lagi, gimana ceritanya itu? Dikurangi 5 Nabi Musa, alhamdulillah masih 45 dah. Iya, balik lagi dah. Belum bisa itu belum mampu. Akhirnya bolak-balik lah begitu ceritanya. Jadi kata Rasulullah diceritakan beliau bolak-balik falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa wa yakhuttu anni khamsan. Jadi seperti itulah. Aku bolak-balik menemui Allah dikurangi 5 sampai akhirnya tinggal sisa 5. Jadi itulah perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Enggak malu bolak-balik sampai berapa kali dari 50 sampai 5 itu berapa kali balik berarti kurang 5 bolak-balik. Tapi itulah syaratnya seorang mukmin memperjuangkan ayatnya seperti
itu, jangan malu. Jadi seperti itu gambaran sebenarnya Ibrahim. Jadi itu Rasulullah dan pikiran umatnya bolak-balik ke Allah tuh sampai dari 50 sampai dari 5, dari 10 kali balik yakin menemui Allah itu sampai kemudian 5. Terus apa lagi setelah 5 itu Allah berkata begini, ya Muhammad, dia khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa laylatin. Muhammad, memang 5 itulah yang aku wajibkan kepada umat. Tiap umur sikun 5 bikuli sholatin asun, setiap satu sholat saya hitungnya kata Allah 10. Maka biarpun sholatnya hanya 5 waktu, fatilka khamsuna sholatan, maka 5 waktu itu aku anggap Allah sebagai 50 waktu. Jadi Allah itu saking rahman rahimnya kepada umat Muhammad, sholat yang 5 waktu itu satu sholat dianggap oleh Allah. Kalau dalam umat lain 10 dihitung jadi 50 waktu, satu sholat dihitung 10 kata Allah. Jadi 50 waktu kita sholat 5 waktu tanpa kehitungan dari Allah adalah 50 waktu. Waman, ada tambahan lagi hadis, waman hamma bi hasanatin falam ya'malha, maka barang siapa ini lebih murah lagi dari Allah, sholatnya dihitung 10 satu kali sholat menjadi 50 waktu, ada kemurahan lagi dari Allah. Waman hamma bi hasanatin, dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan falam ya'malha, tapi belum sempat melakukannya, kutibat lahu hasanatun. Pokoknya udah punya niat, Pak, ini kemurahan Allah untuk Muhammad, khusus untuk Muhammad. Udah punya niat tapi belum melaksanakan, udah punya niat belum, maka kita yang baik kita niatin aja dulu, Pak. Biarpun belum nyampainya, belum kita sempat kita lakukan, yang penting kita niatin dulu, Pak, karena itu dalam mendapatkan kita pahala satu, seandainya kita tidak sempat melakukannya. Nah, kemudian tapi kalau kita melakukannya, maka kita mendapatkan pahala menjadi 10. Makanya itulah keutamaannya kita umat Muhammad. Jadi kalau kita udah berniat tidak sempat melakukan, tetap mendapat pahala 1. Jika melakukan kutiban asyran, kita diterima mendapatkan 10. Sebab tapi kemurahan yang lain lagi, waman hamma bisaitin, kita berniat buruk, falam yang malah kita belum melakukannya, tidak ditulis apa-apa. Kita berniat buruk, punya niat buruk pada orang lain, tapi tidak melakukannya, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan, kita tidak ditulis dosa. Tapi itulah hendaknya umat Muhammad. Terus apa? Yang 5 ini Nabi Musa masih mau balik lagi loh, Pak. Tapi kemudian Nabi Allah menjawab, Rasulullah menjawab, qatarajatu ila rabbi hatta istahya itu minhu, kata Rasulullah. Nabi Musa masih 5 itu rumah tete masih belum bisa itu, kata Nabi Musa. Tapi Rasulullah kemudian, ini Rasulullah juga dalam hati, Nabi Musa kita kok mereka buat gua sih, kata dalam hati Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Istahya itu minhu rajatu rabbi hatta istahya itu, aku sudah bolak-balik menemui Tuhanku, aku malu lah sama Tuhanku. Udah dari 50 diskon tinggal 5 masih bolak-balik. Ente meremehkan umat saya, Pak, adalah kata Rasulullah. Karena buktinya ya alhamdulillah kita yang karena punya iman pada Allah 5 waktu insyaallah kita mau. Dan inilah kesimpulannya, inilah yang terpenting. Oleh dari Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Kalau kewajiban yang lain Bapak Ibu cukup disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wahyu malaikat Jibril, tetapi tidak dengan kewajiban sholat. Allah memanggil secara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu ini. Karena kewajiban sholat 5 waktu adalah identitas kita, Bapak, sebagai seorang Muslim. Sholat 5 waktu ibadah yang menjadi kunci kita untuk meraih kebaikan, karena amal yang lain tergantung kepada sholat 5 waktu. Awalnya yuhasabu bilau yaumil qiyamah as-sholat. Sholat 5 waktu ini juga yang menjadi orang itu kalau dia senakal apapun, identitas kita itu sholat. Kalau orang masih sholat, oh berarti dia orang Islam. Oh itu sholat tuh orang Islam. Itulah tarkas sholati wa bainal kufri, yang menjadi ciri khas kita orang Islam. Terus sholat inilah yang menjadi sarana penghapus dosa-dosa kita, kata Rasulullah dalam satu hadis, itu melawan habibaikum naharam. Jika saya tanya kepada kalian semua, wahai para sahabat, jika di depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang kalian mandi 5 kali di sungai itu, kira-kira bersih nggak? Hal bakal mendaroni syai, kata Rasulullah, apakah ada yang tersisa kotoran di badanmu, kata para sahabat. La ya Rasulullah, ma bagian mendaroni syai, tidak, Rasulullah akan bersih semua, mandi 5 kali kok ya, pasti akan bersih. Kata matalika masalus sholawat yang kunqo bihinal khotai, kata Rasulullah. Itulah perumpamaan sholat
Dia akan menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita seperti hanya kita mandi di sungai Salman kali itu. Maka kita jaga sholat kita. Inilah oleh-oleh terbesar dari Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Perjalanan yang demikian luar biasa, susah payah dengan pengalaman spiritual yang luar biasa, itu sholat oleh-olehnya buat kita sebagai umat beliau. Inilah Mi'raj kita. Kalau Rasulullah Mi'rajnya adalah dengan Isra Mi'raj kan, maka Mi'rajul Mu'minin adalah sholat kita. Maka sholat kita jaga sebagai oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Jika kita menjaga sholat, maka Isra Mi'raj ini ada maknanya untuk kita. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga sholat kita, maka Isra Mi'raj yang di jalan Rasulullah tidak ada artinya buat kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, waktunya sudah cukup kalau baca hadis ini panjang, maka mohon maaf atas segala kurangan. Mohon maaf ada kata-kata orang yang berkenan ya Bu. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.